Ya, kita lanjutkan ke contoh Kuhn-Tucker ya. Perbedaan dengan Lagrange, di sini Kuhn-Tucker itu memiliki fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Ketika kendalanya itu pertidaksamaannya kurang dari, maka fungsi tersebut adalah maksimum. Tapi ketika lebih dari, maka fungsi tersebut adalah minimum. Nah, di sini ada contoh soal, carilah titik minimum dari Z sama dengan 5x kuadrat dikurangi XY tambah 6Y kuadrat dengan kendala X tambah 2Y lebih dari 4. Nah, di sini tandanya lebih dari kendalanya itu. Maka di sini fungsinya adalah minimum. Berarti minimum yang ini langkahnya. Ada 4 langkah. Tapi sebelum ke 4 langkah ini, kita akan lakukan pencarian untuk turunan X, Y yang ini dari fungsi F, dan juga turunan X dan Y dari fungsi G atau kendalanya. Nah, di sini kita akan cari terlebih dahulu 5x kuadrat dikurangi xy ditambah 6y kuadrat, turunan untuk x nya 2 maju ke depan kali 5 jadi 10x, kurangi ini x nya 1 jadi y, kemudian turunan untuk y nya tidak ada, ini ada min y, ini y ya, berarti turunannya kita kurangi 1 pangkatnya berarti jadi 0, maka ini x harusnya, sisanya ditambah ini pangkat maju ke depan jadi 2 kali 6 12 y. Nah, ini untuk fy. Terus fungsi kendala kita turunkan di sini variabel x, berarti ini turunannya 1. Sedangkan untuk y, 2y turunkan menjadi 2. Nah, itu turunannya untuk tahap awal. Baru kita masuk ke langkah yang poin 1. Itu di sini kita lihat poin 1 itu fx kurangi lambda kali gx sama dengan 0. Nah, kita inputkan fx-nya adalah 10x kurangi y dikurangi lambda kali gx, gx-nya 1. Nah, tulis ulang. Ya, lambda kali 1 di sini adalah lambda. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Rumusnya di sini adalah fy. Nah, seperti ini. fy-nya ini min x tambah 12y kurangi lambda, gy-nya ini 2. Ya, kita sederhanakan, ini menjadi min x tambah 12y, 2 kali lambda berarti 2 lambda. Ini untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ini lambda kalikan dengan fungsi kendalanya sama dengan 0. Berarti di sini lambda fungsi kendalanya kita lihat. Nah, fungsi kendalanya adalah x tambah 2y lebih dari 24. Maka di sini menjadi x tambah 2y pindah ruas 24 min 24 sama dengan 0. Nah, ini untuk yang ketiga. Langkah yang keempat. Nah, ini langkah yang keempat, gxy lebih dari sama dengan 0. Berarti fungsi kendalanya di sini di kanannya harus 0. 24 pindah ruas. Jadi x tambah 2y kurangi 24. Ya, positif jadi negatif. Nah, ini 4 langkah untuk proses Kuhn-Tucker. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai x dan y-nya. Di sini untuk yang pertama ada 3 variabel, ini juga sama. Kita bisa mulai dari sini, dari langkah yang ketiga. Kita mulai dari langkah yang ketiga, yaitu lambda dikali suatu x tambah 2y kurangi 24 menghasilkan nilai 0. Dua bilangan ketika dikalikan hasilnya 0, maka kemungkinan yang pertama lambdanya ini yang bernilai 0.
ya. 0 kali 2, 0 kali 1, 0 kali 4, dan seterusnya, pasti hasilnya adalah 0. Jadi kalau di sini lambdanya 0, maka ini hasilnya ketika dikalikan juga menjadi 0. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang nilainya 0 adalah bilangan ini yang ada di dalam kurung. X ditambah 2Y dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, ini bernilai 0, sedangkan lambdanya itu adalah suatu bilangan bukan 0. Misalkan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti ini 0 kali 4, hasilnya pasti 0. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang kita peroleh dari hasil poin nomor 3. Nah, kemungkinan ini kita substitusikan terhadap hasil yang ada di 1 dan 2. Nah, ini ada dua kemungkinan. Nah, kita kerjakan kemungkinan yang pertama, lambdanya itu bernilai 0. Ini belum tentu berhasil ya, bisa saja ini hasilnya akan gagal. Tergantung dari substitusi hasil yang kita peroleh nanti terhadap persamaan-persamaan yang ada di 4 langkah ini. Nah, di sini lambdanya sama dengan 0. Kita substitusikan terhadap langkah yang nomor 1. Ya, di sini kita substitusikan 10x dikurangi y dikurangi lambda sama dengan 0. Lambdanya kita ganti dengan 0, maka hasilnya ini 0. Seperti ini. Kemudian terhadap langkah yang kedua, min x tambah 12y kurangi 2 lambda sama dengan 0. Itu menjadi min x tambah 12y, ini ganti dengan 0. Nah, seperti ini. Dari dua persamaan ini kita bisa eliminasi ya di sini. Eliminasi 10x dikurangi y sama dengan 0 dengan min x ditambah 12y sama dengan 0. Eliminasi variabel x-nya 110 kalikan ini kali 1 tetap, yang bawah kali 10 menjadi 10x tambah 120y sama dengan 0. Nah, karena x-nya berbeda tanda angkanya, maka ini ditambah. Berarti hasilnya min y ditambah 120y menjadi 119y sama dengan 0. Maka y sama dengan 0 per 119, y-nya tetap 0. Maka kita cari x-nya. Ambil salah satu persamaan. 10x dikurangi 0 sama dengan 0. 10x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 per 10. X-nya hasilnya adalah 0. Kesimpulannya, kita peroleh lambdanya 0. X-nya juga 0. Y-nya 0. Ini kita ambil dari langkah 1 dan langkah 2. Bagaimana dengan langkah 4? Nah, untuk menguji apakah nilai-nilai ini memenuhi atau tidak, maka kita substitusikan terhadap poin nomor 4. Yaitu di sini poin nomor 4. Ya, langkah berikutnya x tambah 2y kurangi 24 lebih dari 0. Ya, di sini kita punya kemungkinan yang kedua, yaitu x ditambah 2y dikurangi 24 sama dengan 0. Kemungkinannya misalkan kita pindah ruaskan, diperoleh nilai x sama dengan ini pindah ruas 24 dikurangi 2y. Nah, ini kita kasih tanda ya, ini untuk kemungkinan yang kedua. Kita substitusikan lagi ke persamaan atau hasil langkah 1. 10x dikurangi y dikurangi lambda sama dengan 0. X-nya kita gantikan. Dikurangi y dikurangi lambda sama dengan 0. 10 dikali 24. Ya, kali-kalikan menjadi min y kurangi lambda sama dengan 0.
Kemudian disederhanakan. Ya, 20 dan Y kita hitung. Hasilnya menjadi seperti ini. 240. Nah, ini bisa disederhanakan. Ya, dipindah ruaskan. Nah, 240-nya. Ini untuk hasil yang pertama. Untuk hasil yang kedua. Ini yaitu min X tambah 12Y kurangi 2 lambda. Nah, di sini kita ganti X-nya 24 dikurangi 2Y tambah 12Y dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Min 24 ditambah 2Y kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Nah, seperti ini. Yang sejenis kita gabungkan. 14Y dikurangi 2 lambda sama dengan 0. Ini menjadi 14Y kurangi 2 lambda sama dengan 24. Nah, persamaan ini sama seperti yang tadi, kita eliminasi. Nah, biar mudah eliminasinya dengan lambdanya ya. Ini berarti dikali 2, ini kali 1. Di sini lambdanya tandanya sama, berarti kita kurangi. Min 56Y sama dengan ini habis lambdanya. Min 504. Nah, diperolehlah Y min 504 per min 56. Negatif bagi negatif jadi positif. Nah, sekarang kita hitung 504 dibagi dengan 56. Maka berapa nilai yang akan kita peroleh? Ya, ini hasilnya adalah 9. Maka X-nya kita ambil salah satu persamaan. Misalkan min 21Y. Ini untuk lambdanya ya, bukan X-nya, maaf. Berarti min pindah ruas, tim jadi ini 1. Ini lambdanya, karena kiri kanan negatif jadi positif 51. Nah, ini seperti ini. Y ketemu nilainya 9, lambda 51. Yang belum di sini adalah nilai X. Kembali lagi ke sini. X sama dengan